Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Hirzia dan Ibu Erika selaku penguji ujian praktik biologi. Nama saya Haura Fadila Zevanya dari kelas 12 IPA 1 dengan nomor ujian 05027017. Akan melakukan ujian praktik LK Bio 02 yaitu transfer membran. Sebelum ke percobaan, saya akan membahas sedikit mengenai transfer membran. Sebuah sel dalam tubuh organisme multiseluler dibungkus oleh suatu membran, yaitu membran sel. Membran sel tersusun atas bilayer fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Selain sebagai pembungkus sel, membran sel juga berperan dalam transfer zat. Terdapat dua jenis transfer zat, yaitu ada transfer aktif dan transfer pasif. Lalu, apa itu transfer aktif dan apa itu transfer pasif? Transfer aktif merupakan suatu gerakan ion atau molekul yang melawan gradien konsentrasi dan memerlukan sebuah energi. Energi ini berupa energi ATP yang dibutuhkan untuk keluar atau masuk sel melalui membran sel. Peristiwa transfer aktif meliputi pompa ion, kontraspor, endositosis, dan eksositosis. Sedangkan untuk transfer pasif merupakan suatu perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Perpindahan zat ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan. Transfer pasif ini meliputi difusi, difusi terbatas, dan osmosis. Pada pembahasan kali ini, saya akan terfokus pada osmosis. Lalu, apa itu osmosis? Osmosis merupakan suatu gerakan molekul yang berpindah dari larutan yang bersifat hipotonis ke larutan yang bersifat hipertonis melalui membran semipermeabel. Nah, membran semipermeabel merupakan suatu keadaan di mana membran hanya memperbolehkan zat-zat yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam sel. Biasanya dalam keadaan normal, membran sel bersifat semipermeabel. Selanjutnya, saya akan membuktikan proses osmosis melalui percobaan osmosis pada kentang. Adapun tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengetahui peristiwa osmosis. Yang kedua, untuk mengetahui efek dari potensial air pada kentang yang diletakkan di lingkungan yang hipotonis atau encer dan di lingkungan yang hipertonis atau pekat. Dan yang ketiga adalah untuk melihat perubahan yang terjadi pada kentang setelah proses osmosis. Dan yang terakhir adalah untuk melihat perbedaan dari proses osmosis pada kentang yang diletakkan di 3 lingkungan yang berbeda, yaitu di air biasa, larutan garam 1 sendok, dan larutan garam 2 sendok. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan proses percobaan osmosis ini. Yang pertama adalah 3 potong kentang, yang kedua adalah air biasa, yang ketiga larutan garam 1 sendok, yang keempat ada larutan garam 2 sendok, ada penggaris, dan pinset. Langkah-langkah dalam melakukan percobaan proses osmosis pada kentang yang pertama adalah siapkan alat dan bahannya. Yang kedua, ukur ukuran awal kentang sebelum dimasukkan ke dalam larutan. Yang pertama, saya akan mengukur kentang pada air biasa. Kentang untuk air biasa memiliki ukuran awal 3,4 cm. Selanjutnya saya akan mengukur kentang pada larutan air garam 1 sendok. Kentang kedua memiliki ukuran 5,2 cm. Selanjutnya saya akan mengukur kentang untuk larutan garam 2 sendok. Untuk kentang ketiga berukuran 5 cm. Setelah itu, kita catat pada tabel pengamatan. Setelah kita catat, masukkan kentang satu persatu ke dalam larutannya. Yang pertama adalah kentang untuk larutan air biasa. Yang kedua adalah kentang untuk larutan garam 1 sendok.
Dan yang ketiga adalah kentang untuk larutan garam 2 sendok. Setelah kentang dimasukkan ke dalam masing-masing larutan, kita tunggu 15-30 menit. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi hasil percobaan osmosis pada kentang. Untuk langkah pertama, kita keluarkan kentang dari dalam larutan. Selanjutnya, keringkan kentang menggunakan tisu. Kemudian, saya akan mengukur panjang akhir dan tekstur dari ketiga kentang. Untuk yang pertama, saya akan mengukur kentang di larutan air biasa. Untuk kentang di larutan air biasa memiliki ukuran akhir 3,9 cm dengan tekstur yang sangat keras dan kentang terlihat membesar dari ukuran awalnya. Selanjutnya saya akan mengukur ukuran dan tekstur kentang pada larutan air garam 1 sendok. Untuk kentang di larutan air garam 1 sendok memiliki ukuran akhir 4,5 cm dan teksturnya lembek dan lentur. Selanjutnya saya akan mengukur kentang di larutan air garam 2 sendok dan mencoba teksturnya. Untuk kentang di larutan air garam 2 sendok memiliki ukuran akhir 4,6 cm dan memiliki tekstur yang sangat lentur dan empuk. Selanjutnya, kita catat hasil percobaan pada tabel hasil pengamatan. Berdasarkan hasil percobaan osmosis pada kentang tadi, saya temukan bahwa peristiwa osmosis merupakan pindahnya air dari larutan yang bersifat hipotonis ke larutan yang bersifat hipertonis melalui membran semi-permeabel. Peristiwa ini terjadi pada kentang yang direndam pada larutan garam 1 sendok dan garam 2 sendok. Perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang yang bersifat hipotonis ke larutan garam yang bersifat hipertonis, seperti yang tadi telah dilakukan. Pada larutan garam 1 sendok dan 2 sendok, sel-sel kentang mengalami kekurangan air. Itulah yang disebut plasmolisis. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya tekanan turgor. Menurunnya tekanan turgor mengakibatkan kentang menjadi lebih lentur dan lunak. Sedangkan penurunan berat kentang terjadi saat air dari sel-sel kentang keluar ke larutan. Semakin tinggi larutan yang digunakan atau hipertonis, maka akan semakin lunak kentangnya. Kondisi sebaliknya terjadi pada kentang yang direndam di larutan air biasa. Perpindahan air secara osmosis terjadi saat air biasa yang bersifat hipotonis masuk ke dalam sel-sel kentang yang bersifat hipertonis, mengingat cairan dalam kentang lebih pekat daripada air biasa. Masuklah air ke dalam sel-sel kentang tersebut. Akibat masuknya air ke dalam sel-sel kentang tersebut, sel kentang mengalami turgid atau tekanan turgor tinggi. Hal inilah yang menyebabkan kentang menjadi lebih keras dan lebih berat. Setelah dilakukan percobaan osmosis, terjadi perbedaan antara panjang dan kondisi kentang di awal dan di akhir. Dan perbedaan ini tidak sama pada masing-masing kentang. Untuk kentang pada larutan air biasa, setelah mengalami proses osmosis, kentang menjadi lebih keras dan menjadi lebih berat. Sedangkan pada kentang yang ditaruh di larutan garam 1 sendok maupun 2 sendok, kentang menjadi lebih lunak, lentur, dan lebih ringan. Hal ini terjadi akibat proses osmosis, yaitu berpindahnya air dari larutan yang bersifat hipotonis atau encer ke larutan yang bersifat hipertonis atau pekat melalui membran semi-permeabel. Sekian percobaan osmosis pada kentang yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.